お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 500 kita diperlihatkan pada kekalahan Kyuuge OP oleh seseorang yang belum diketahui. Sementara itu, saat Soul Society sedang kacau balau, Ichigo malah terjebak di dalam penjara Raishi milik Kyuuge OP. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 501 ini masih memperlihatkan Ichigo yang tengah berusaha keluar dari penjara Raishi. Berbagai serangan yang dilancarkan Ichigo tidak mampu membuat penjara itu roboh. Bahkan serangan Getsuga Tensho pun tidak berguna sama sekali. Dengan kecemasan dan kekhawatirannya pada Soul Society, Ichigo pun begitu frustasi saat melihat alat komunikasinya tidak bekerja. Baik itu panggilan dari Akon maupun Urahara, keduanya tidak dapat terhubung dengan jelas. Di panel berikutnya kita kembali ke tempat Byakuya dan Renji. Saat itu terlihat Kuchiki Byakuya terkena serangan dari anak panah milik S-Note. Di sana Byakuya pun menyuruh Renji untuk tetap berada di belakang dan memperhatikan pertarungannya. Hal itu dilakukan agar kemampuan musuh dapat segera diketahui. Mendengar arahan dari kaptennya, Renji pun mencoba membantah dan mengajukan diri untuk menggantikannya bertarung. Namun sepertinya Byakuya sedikit meragukan kemampuan wakil kaptennya itu. Di tengah perdebatan kecil itu, tiba-tiba saja Byakuya merasakan sedikit keanehan pada tubuhnya. Dalam keadaan tersebut, dia pun bertanya-tanya, apakah itu dikarenakan senjata musuh yang beracun ataukah ada hal lain yang semacamnya. Seakan bisa membaca pikiran Byakuya, S-Note pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Byakuya. Dia mengatakan bahwa itu merupakan perasaan yang sejak dulu hilang dari diri Byakuya. Karena menurutnya, pengalaman Byakuya sebagai kapten selama bertahun-tahun perlahan membuat dirinya melupakan perasaan itu. Perasaan yang dimaksud adalah perasaan untuk merasakan rasa takut. Di sana, S-Note pun memuji Byakuya karena telah bertahan sampai sejauh ini. Padahal menurutnya, Shinigami biasa pasti akan ketakutan dan tidak bisa bertahan sejak anak panah pertamanya diluncurkan. Di tengah penjelasan itu, secara mengejutkan Byakuya mulai menyerang kembali S-Note dengan Zanpakutonya. Terlihat serangannya itu mampu mengenai dada dari S-Note. Namun di tengah serangan itu, secara mengejutkan S-Note berkata pada Byakuya bahwa dirinya sudah terperangkap oleh rasa takutnya. Mendengar hal itu, Byakuya pun bergumam dan mencoba menyangkalnya. Dia berpendapat bahwa selama ini dia tidak pernah kehilangan rasa takut dalam pertarungan. Yang ada, dia mampu mengatasinya setiap kali kematiannya di ujung tanduk. Saat mengatakan hal itu pada dirinya sendiri, seketika Byakuya pun terbayang akan sosok Kuchiki Rukia yang ada di depannya. Namun tiba-tiba saja bayangan itu pun perlahan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Secara mengejutkan, rupanya bayangan itu merupakan representasi dari serangan balik yang dilancarkan S-Note pada Byakuya. Terlihat jelas, kini S-Note pun berhasil menghunuskan tangannya dan menembus perut Byakuya hingga berdarah. Kemudian setelah itu, S-Note mengatakan pada Byakuya bahwa ketakutan itu tidak memiliki alasan dan tidak terbatas, karena baginya rasa takut itu bagaikan serangga yang tengah merayapi tubuhnya. Seolah menganggap hal itu hanyalah omong kosong, dengan amarah yang bergejolak, Kuchiki Byakuya kembali melancarkan serangan ke arah S-Note. Di sisi lain, tiba-tiba saja S-Note mencoba mengeluarkan medali yang telah dia gunakan untuk mencuri Bankai. Seolah ini akan menjadi akhir bagi Shinigami yang berwibawa. Terlihat saat itu sebuah kelopak sakura tengah jatuh ke arah Kuchiki Rukia. Hal itu pun lantas membuat Rukia khawatir pada sosok kakaknya. Secara mengejutkan, di akhir panel kita diperlihatkan pada sosok S-Note yang mampu melancarkan serangan Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Terlihat jelas kini Byakuya tengah bermandikan darah tepat di hadapan S-Note. Chapter 502 ini diawali dengan robohnya Kuchiki Byakuya akibat serangan Bankai yang dilancarkan S-Note. Dalam keadaannya yang terluka parah, sepertinya Byakuya tengah mencoba bangkit kembali. Tepat di depannya, S-Note pun menegaskan pada Byakuya bahwa dia tidak mungkin bisa menang melawan Bankainya sendiri. Kemudian tak lama setelah itu, tiba-tiba saja dari arah belakang S-Note, Renji mulai menyerang dengan amarah yang luar biasa.
Dia berkata bahwa orang seperti S-Note tidak layak menggunakan Senbon Sakura. Terlihat serangannya itu mampu menghantam S-Note dengan keras dan membuat sebuah ledakan di sana. Sementara itu dari arah Kuchiki Rukia, sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Byakuya, dia pun memutuskan berlari menuju ke pertempuran kakaknya. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja dia mendapatkan serangan yang entah dari siapa datangnya. Kita kembali ke pertarungan Renji dan S-Note. Saat itu terlihat S-Note mampu menghalau serangan Renji hanya dengan tangan kosong. Kemudian S-Note pun mencoba menyerang balik dengan teknik Senbon Sakuranya ke arah Renji. Di tengah serangan itu, dari arah belakang tampaknya Byakuya tengah mencoba bangkit kembali. Namun belum sempat dia melancarkan serangan, dia malah langsung mendapatkan serangan bertubi-tubi dari S-Note. Terlihat ribuan kelopak Sakura tengah menyayat-nyayat tubuhnya tanpa henti. Kini pertarungan tersebut sudah berubah menjadi sebuah penyiksaan. Di sini wajah Byakuya sungguh tidak berdaya dibuatnya. Tidak terima melihat kaptennya diserang secara bertubi-tubi, Renji pun kini berada di puncak amarahnya. Dengan rasa kesal, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengeluarkan Bankai. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja sebuah serangan dari arah samping menggagalkan pelepasan Bankainya. Terlihat serangan yang sangat keras itu mampu mementalkan Renji hingga menabrak beberapa bangunan. Rupanya orang yang telah menyerang Renji adalah Stand Leader S Mas the Masculine. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada kondisi Zanpakuto Byakuya yang tiba-tiba saja hancur. Dengan tatapan mata yang setengah kosong, dia pun menyadari bahwa saat ini Renji dan Rukia tengah tumbang di hadapan para musuh. Seolah akan menemui ajalnya, dengan harapan yang telah hilang, dia pun mengucapkan permintaan maaf pada keduanya. Sementara itu di tempat lain, sadar bahwa Reiatsu Byakuya sudah tidak dirasakan lagi, Yugram bersama sang raja pun menyimpulkan bahwa saat ini Kuchiki Byakuya telah tewas. Saat itu mereka berdua terlihat sedang mengamati jalannya pertempuran. Yugram menyebutkan bahwa pertarungan yang telah terjadi sampai saat ini sama seperti apa yang mereka duga. Sepakat dengan hal itu, sang raja juga berpendapat bahwa para bawahannya ini terlalu bertindak lembut melakukan pertempuran. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Orang itu tak lain adalah Kapten Divisi 11 Kenpachi Zaraki. Terlihat saat itu dia tengah memangku 3 Stand Leader sekaligus di pundaknya. Dengan senyuman yang haus akan pertarungan, tepat di depan sang raja, Zaraki pun langsung bertanya, apakah dia bosnya? Melanjutkan situasi terakhir chapter sebelumnya, chapter 503 ini tengah memperlihatkan Yugram yang terkejut dengan kedatangan Kenpachi Zaraki. Yang mana saat itu dengan Reiatsu yang sangat kuat, Kenpachi Zaraki tengah memangku 3 Stand Leader yang telah dia bantai di pundaknya. Dengan kesombongannya, Zaraki pun melemparkan 3 Stand Leader itu di hadapan sang raja. Terlihat ketiga Stand Leader itu diantaranya adalah Stand Leader Ki The Question bernama Berenice Gabrieli. Kemudian Stand Leader R The Roar, Jerome Guisbat. Kemudian yang ketiga Stand Leader-nya The Yourself, Lloyd. Terkejut dengan apa yang ditunjukkan Zaraki, Yugram lantas menanyakan bagaimana dia bisa mengalahkan mereka bertiga. Dengan santainya, Zaraki pun menjawab bahwa tidak ada yang istimewa dari mereka semua. Dia juga menjelaskan bagaimana dia bisa menghabisi mereka dengan begitu mudah. Menurutnya, Stand Leader pertama Jerome Guisbat, dia memiliki kekuatan menjadi monyet raksasa, yang mana dia mampu melemparkan musuh hanya dengan suaranya. Untuk menghabisinya, Zaraki cukup menebasnya menjadi 2 bagian. Kemudian Stand Leader yang kedua, Berenice Gabrieli. Menurutnya, Stand Leader 1 ini terlalu banyak menjelaskan sesuatu mengenai kekuatannya. Jengkel dengan hal itu, Zaraki pun langsung menebas lehernya. Kemudian Stand Leader yang ketiga, Lloyd. Stand Leader 1 ini mencoba untuk meniru Zaraki. Namun meski begitu, Zaraki pun dapat mengalahkannya tanpa masalah. Yugram yang mendengar hal itu merasa bahwa rumor yang selama ini dia dengar ternyata benar. Dia membenarkan bahwa orang yang ada di hadapannya ini memang pantas disebut monster. Selesai menyombongkan dirinya sendiri, Zaraki pun langsung mengutarakan tujuannya datang ke tempat itu. Sambil mengutarakan tujuannya, dengan ganas Zaraki mulai melancarkan serangan kepada sang raja dengan maksud membunuhnya. Terlihat serangannya itu mampu membuat ledakan besar di dekat barak divisi 13. Kembali ke dalam Garganta, di mana saat itu Kurosaki Ichigo masih terjebak di dalam penjara Reishi hingga membuatnya frustasi. Menyadari bahwa saat ini teman-temannya telah tumbang,
Ichigo pun tak henti-hentinya menyerang penghalang yang ada di depannya. Dengan kecemasan dan amarahnya yang meluap, dia pun berteriak bahwa aku akan melindungi kalian. Kembali lagi pada situasi Soul Society saat ini. Terlihat wakil kapten divisi 9 Shuhei Hisagi tengah terlempar ke tembok dengan begitu keras. Di hadapannya, Driscoll Bersi merasa sangat kecewa karena dipertemukan dengan lawan yang menurutnya lemah. Perbedaan kekuatan yang jauh ini lantas membuat Hisagi terpojok. Bahkan dia pun mengakui betapa kuatnya lawan yang sedang dihadapinya. Di sana, Driscoll pun mengatakan pada Hisagi bahwa sejatinya kekuatan yang dimilikinya adalah semakin banyak dia membunuh, maka akan semakin bertambah pula kekuatannya. Kemudian setelah itu, Driscoll Bersi pun menyebutkan bahwa terakhir kali dia ke Soul Society, dia telah membunuh 100 orang beserta seorang wakil kapten. Mendengar hal itu, sontak membuat Hisagi teringat akan wakil kapten Sasakibe yang terbunuh beberapa waktu lalu. Belum sempat Hisagi meluapkan amarahnya, secara mengejutkan Driscoll langsung melemparkan senjata mematikan ke arahnya. Senjata tersebut memiliki bentuk seperti salib raksasa yang memiliki ujung yang runcing, persis seperti senjata yang telah membunuh wakil kapten Sasakibe. Sesaat serangan itu hampir mengenainya, tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan adanya seseorang yang mampu menangkis serangan itu. Terlihat tepat di depan Hisagi, secara mengejutkan muncul sosok Komandan Yamamoto yang telah menyelamatkan hidupnya. Dengan raut wajah yang dipenuhi amarah, kini Yamamoto pun tengah berada di hadapan Driscoll Bersi. Di sisi lain, melihat kedatangan Komandan Gotei 13 tampaknya tidak membuat Driscoll ketakutan. Sebaliknya, dia malah senang dan menganggap bahwa dia beruntung telah dipertemukan langsung dengan pemimpin tertinggi. Kemudian setelah itu, secara mengejutkan, Driscoll Bersi mulai memperlihatkan sebuah medali, yang mana medali itu merupakan medali yang dipakainya untuk mencuri bangkai. Sepertinya dia tengah berencana akan menggunakan bangkai tersebut untuk membunuh Komandan Yamamoto. Di awal chapter 504 ini, memperlihatkan Driscoll Bersi yang mulai menggunakan bangkai Koukou Konryu Rikyu. Terlihat gumpalan petir berwarna ungu tengah menyelimuti area Driscoll Bersi. Melihat hal itu, lantas membuat Komandan Yamamoto pun teringat pada wakil kapten Sasakibe, yang mana bangkai yang dilihatnya saat ini adalah bangkai milik wakil kaptennya sendiri. Sambil mengenang akan sosok rekannya, dengan kesedihan yang mendalam, Yamamoto mencoba menguatkan diri dengan tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kemudian tak lama setelah itu, Driscoll Bersi pun akhirnya mulai melancarkan serangan bangkai pertamanya kepada Yamamoto. Namun bukannya menghindar, Komandan Yamamoto malah berdiam diri terkena serangan itu. Di tengah serangan itu, secara tiba-tiba kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Komandan Yamamoto. Masa itu adalah masa ketika Yamamoto masih muda, yang mana masih menjadi instruktur kepala sekolah Genji. Saat itu, Chojiro sering mengunjungi Yamamoto dan sering memanggilnya dengan sebutan Eijisai. Nama panggilan itu dia dapatkan dari bekas luka di dahi Yamamoto yang berbentuk huruf E. Alasan lain pun dia katakan bahwa baginya akan sangat lancang jika dia memanggil Yamamoto dengan nama aslinya. Mendengar hal itu, lantas membuat Yamamoto pun yang tadinya kesal, kini mulai menanyakan tujuan kedatangannya setiap hari ke tempat itu. Dengan jujur dan tanpa basa-basi, Chojiro pun menjawab bahwa kedatangannya kemari bukanlah untuk menjadi muridnya, melainkan menjadi tangan kanannya. Karena baginya, jika menjadi seorang murid, pada akhirnya dia hanya akan meniru gurunya. Berbeda dengan menjadi seorang tangan kanan, dia harus mampu mengimbangi apa yang tidak bisa dilakukan tuannya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Yamamoto terdiam. Kemudian saat dia mengetahui bahwa Chojiro sudah bisa menguasai bangkai, tanpa ragu Yamamoto pun menantangnya untuk berduel. Saat pertarungan berakhir dengan kemenangan Yamamoto, secara mengejutkan kini Yamamoto harus rela menerima luka permanen di dahinya atas serangan bangkai milik Chojiro. Sejak saat itu, Yamamoto tidak lagi meragukan tekad Chojiro. Terbukti selama bertahun-tahun Chojiro terus berlatih tanpa lelah untuk memperkuat dirinya. Sampai-sampai tidak ada seorang pun di Soul Society yang tidak tahu namanya. Kini luka di dahi Yamamoto yang menjadi bersilang membuat semua orang mulai memanggilnya dengan panggilan Jujisai. Berbeda dengan Chojiro, dia malah tetap memanggilnya dengan sebutan lamanya. Karena menurutnya dia tidak bisa memanggil Yamamoto dengan sebutan baru hanya karena luka yang telah dibuatnya. Berdasarkan hal itu, akhirnya Yamamoto memutuskan untuk memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Genryusai. Kita kembali pada masa sekarang di mana Komandan Yamamoto sedang bertarung melawan Driscoll Bersi.
terlihat Yamamoto masih berada di bawah serangan Bankai milik wakil kaptennya. Hisagi yang masih berada di sana terlihat semakin khawatir dengan dahsyatnya serangan yang dilancarkan Driscoll Bersih. Dia pun segera berlari ke arah Yamamoto untuk menolongnya. Namun secara mengejutkan, Komandan Yamamoto tiba-tiba berteriak menghentikan upaya Hisagi tersebut. Sementara Driscoll Bersih melancarkan serangannya kembali, Komandan Yamamoto bergumam pada dirinya sendiri, seolah sedang berbicara kepada Chojiro. Dia merasakan kemarahan hati Chojiro yang bankainya digunakan oleh orang lain. Dengan tegas, dia berkata bahwa bankai yang selama bertahun-tahun diasah itu tidaklah selemah yang digunakan musuh saat ini. Sambil berteriak keras, dia pun akhirnya melancarkan serangan balik kepada musuh. Dan secara mengejutkan, serangan itu mampu membuat musuh hangus dalam sekejap. Di awal chapter 505 ini, kita diperlihatkan pada kondisi Driscoll Bersih yang tengah terbakar atas serangan yang dilancarkan oleh Yamamoto. Kulit dan tulangnya kini sudah hangus sampai membuatnya menjadi abu. Di sisi lain, dengan api yang masih membara di sekitarnya, Yamamoto pun mulai menunjukkan amarahnya yang luar biasa. Sosoknya kini bagaikan sang penjaga neraka yang mampu merubah apapun menjadi abu. Kemudian setelah itu, diperlihatkan Yamamoto tengah berjalan ke arah Hisagi, seolah ingin menenangkan bawahannya. Dengan tegas dia berkata bahwa dia akan membunuh siapapun yang akan menjadi musuh Soul Society. Diliputi kemarahan yang besar, dengan cepat Komandan Yamamoto pun segera bergegas ke medan pertempuran selanjutnya. Terlihat kemarahannya yang telah memuncak itu lantas membuat para kapten GOT 13 mulai merasakan kehadirannya. Baik itu Kensei, Mayuri, Rojuro, Ukitake maupun Unohana seketika menunjukkan kecemasan atas kemarahan sang komandan. Sementara itu di tempat lain, para kapten lain termasuk Soifon juga sangat terkejut sekaligus cemas saat mengetahui bahwa komandannya sedang diliputi kemarahan. Shinji Hirako yang merupakan kapten divisi 5 pun juga merasa demikian, karena sebelumnya dia belum pernah melihat komandan seperti sekarang ini, apalagi sampai bertarung di garis terdepan. Perasaan yang sama juga dirasakan Kapten Hitsugaya beserta wakil kaptennya Rangiku. Dia berpendapat bahwa sebagai pasukan GOT 13, mereka tidak boleh membiarkan musuh mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Kita pindah ke tempat Kapten Sajin Komamura. Saat itu dia tengah memerintahkan pasukannya untuk bangkit kembali bertempur. Dengan lantang dia memarahi pasukannya yang terlalu mudah dikalahkan oleh musuh, sampai-sampai komandannya sendiri harus turun bertempur di garis terdepan. Mendengar hal itu, secara ajaib para pasukan tersebut mulai bangkit kembali. Dengan semangat yang tinggi, kini mereka siap kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Tepat di depan mereka, Bambi atau Buster Bayan yang sebelumnya telah menumbangkan mereka, tampaknya merasa keheranan dengan bangkitnya para pasukan, karena menurutnya para Shinigami itu seharusnya sudah hampir mati. Sementara itu di tempat Kapten Kyoraku, sepertinya dia juga merasakan amarah dari sang komandan. Dia mengaku hal itu sampai membuatnya merinding dan merasa seperti diceramahi olehnya. Sadar dengan komandannya yang saat ini tengah mengamuk, lantas membuat Kyoraku pun semakin bersemangat melawan musuh yang ada di hadapannya. Di panel berikutnya, kita dikejutkan dengan apa yang telah terjadi pada Zaraki, yang sebelumnya mencoba menantang pemimpin tertinggi Stand Ritter. Secara mengejutkan, kini Kenpachi Zaraki tengah tidak berdaya di genggaman sang raja. Sambil menggenggam leher Zaraki, sang raja berkata bahwa dia salah menilai Zaraki sebagai orang yang paling potensial. Di hadapan sang raja, Zaraki yang sudah tidak berdaya tampaknya sudah tidak memiliki harapan. Di tengah ketegangan itu, secara mengejutkan, tiba-tiba datang seseorang dengan kekuatan yang meluap-luap. Seseorang itu tak lain adalah Komandan Genryusai Yamamoto. Dengan api dan kemarahan yang membara, dia menyapa musuhnya yang sudah lebih dari 1000 tahun tidak bertemu. Dengan tegas, dia berkata, "Aku datang ke sini untuk memusnahkanmu, Yuhafa." Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Apakah Komandan Yamamoto mampu menghadapi musuh lamanya itu? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.